Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 2186206019, kelas 3D, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Pendidikan IPA SD, dosen pengampuhnya Bu Romi Lespita, MPD, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. See you next time. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, temanya kali ini ialah RPP. Teman-teman, sudah pada ada yang tahu itu RPP? Kayaknya sudah ada yang tahu. RPP ini ialah kepanjangan dari Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, di mana pengertiannya secara umum ialah rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka atau tidak, yang dilakukan dalam satu kali pertemuan atau lebih, dengan panduannya yakni dilihat dari silabus serta mengarahkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, sangat bermanfaat bukan? Ya. Adapun RPP menurut para ahli mengatakan bahwasannya menurut Smith dan Ragan, RPP ini ialah perencanaan pembelajaran merupakan proses sistematis dan berpikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran, serta sumber informasi dan evaluasi. Yang kedua, yakninya dari pendapat Mulyasa mengungkapkan bahwasannya rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang ketiga, dari pendapat ahlinya itu Muslih, RPP adalah rancangan pembelajaran per unit yang akan guru terapkan dalam pembelajaran di kelas dengan menjadikannya pegangan membantu sang guru untuk melakukan proses pembelajaran dengan secara sistematis, tertata, dan tersusun dengan rapi. RPP penting. Kenapa? RPP ini penting karena RPP adalah bagian dari pegangan guru yang selalu dibawa dalam satuan pendidikan. Semua guru menggunakan RPP ini karena dengan itu guru dapat memudahkan dalam proses pembelajaran kepada anak-anak karena tersusun secara sistematis bagaimana tahap selanjutnya untuk dilakukan sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang baik. Serta sebaliknya, tanpa adanya pegangan RPP yang kurang baik, maka kurangnya maksimal dalam pembelajaran akan sulit dicapai. Adapun fungsi dari RPP ini yakninya ialah pertama, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan berhubungan yang dengan pembelajaran. Serta yang kedua yakninya ialah membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang akan dikerjakannya dalam proses pembelajaran secara prosedur yang digunakan. Yang keempat yakninya membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat, dan serta mendorongnya untuk tetap melakukan pembelajaran yang baik di dalam kelasnya. Yang kelima yakninya mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error, maksudnya yang kurang bermanfaat dalam mengajar. Serta karena kita dapat menggunakan metode-metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. Keenam, membantu guru memelihara kegairahan atau kesemangatannya untuk tetap belajar, memberikan bahan-bahan yang terbaik yang terbaru pada siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari RPP ini ialah pertama, menentukan perbedaan individu peserta didik seperti memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat,
motivasi belajar, bakat dan potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai atau lingkungan peserta didik. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif yang berpusat pada peserta didik. Untuk dapat mendorongnya untuk melakukan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis dengan mengembangkan kegemaran membaca. Beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai bentuk anak-anak tersebut, karena mempunyai berbagai keunikan-keunikan yang ada dalam peserta didik. Keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut dengan membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi apapun kekurangannya. Kelima yaitu keterpaduan rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan baik karena sangat sistematis. Disusun dengan baik ini karena guru telah menyiapkannya dengan sesuai dengan pembelajaran dan sesuai dengan bidang yang apa yang kita pelajari sebagai seorang guru. Nah, adapun hakikat dari RPP ini ialah pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD yang baik dan sesuai. Yang kedua, setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan RPP-nya masing-masing dan setiap mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang ketiga, pengembangan RPP itu dilakukan sebelum awal memasuki pembelajaran atau semester dan juga perlu direview, dicek terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses pembelajaran nantinya yang akan dilakukan. Adapun 8 langkah menyusun RPP. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengkaji silabusnya. Yang kedua, kita merumuskan indikator pencapaian KD pada K1, K2, K3, dan K4, yaitu religius, sosial, pendidikan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kita menyusun materi pembelajaran. Materi-materi yang sesuai apa saja, setiap kurikulum kan berbeda-beda. Jadi yang keempat juga menjabarkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kita dapat menentukan alokasi waktu dalam setiap waktunya dalam beberapa jam dalam setiap pembelajarannya. Keenam, kita dapat mengembangkan penilaian. Jadi kita dapat mengatur siswa itu berpikir kreatif, mengembangkan dirinya. Dari RPP itu kita dapat membuat siswa itu cerdas. 7, kita dapat melakukan strategi remedial. Jika ada kekurangan-kekurangan, dapat kita lakukan penilaian yang akan kita koreksi terlebih dahulu. Yang kedelapan ialah menentukan media, alat, sumber belajar. Contohnya media-media yang seperti yang canggih seperti saat ini, Infokus, laptop, dan lainnya. Langsung pergi ke observasi ke lapangan bisa juga. Adapun kurikulum selanjutnya yaitu tahun 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1994 dan 1999, dan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004, kurikulum satuan pendidikan atau KTSP 2006, dan 10 kurikulum 2013 atau K13. Dan saat ini ialah kurikulum merdeka. Perbedaannya dengan kurikulum yang lalu ialah sama-sama mengutamakan akhlak juga sama, tapi lebih mengutamakan pendidikan Pancasila yang ada di dalamnya. Adapun komponen-komponen RPP yaitu pertama identitas seperti nama sekolah, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu. Nah, itu ditentukan. Kedua, standar kompetensi. Ketiga, kompetensi dasar. Jadi kita harus mencari kompetensi dasar itu yang sesuai dengan bahasa yang sesuai. Keempat yaitu materi pokok. Materi pokoknya apa?
seperti belajar dengan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kegiatan belajar harus ditentukan seperti diskusi atau dengan cara kerja kelompok bersama. Ketujuh yaitu penilaian. Ke-8 yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang telah tersedia seperti satu kali pertemuan itu 35 menit. Nah, itulah sesingkat apa yang saya sampaikan dari penjelasan LPP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.